Ada begitu banyak kesaksian yang saya dengar dari orang-orang yang terus berdoa mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mereka mengalami kuasa doa itu. Dan banyak juga yang datang dan bertanya, "Bu, saya sudah berdoa, Bu, tapi kenapa? Ya, saya tidak pernah mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, tapi saya tidak mengalami jawaban doa itu." Nah, hari ini saudara, saya rindu supaya firman Tuhan boleh dibukakan bagi setiap kita. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa doa. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, karena itu jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ternyata untuk berdoa pun kita harus tenang dulu Untuk bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengalami kuasa doa itu, maka kita harus tenang di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang yang tenang itu adalah orang yang percaya pada Tuhan. Kalau kita nggak tenang, maka itu artinya kita tidak mempercayai Tuhan. Karena hanya orang yang mempercayai dan beriman pada Tuhanlah yang akan tenang. Mengapa seringkali doa kita tidak dijawab? Karena kita berdoa dengan tidak tenang. Lalu orang bertanya, "Lah Bu, kalau saya lagi tidak tenang, saya lagi tidak percaya, saya lagi khawatir, saya lagi gusar, saya lagi galau, apa yang harus saya lakukan?" Karena kalau saya berdoa dengan tidak beriman, berarti kan itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Kalau saudara lagi galau, lagi banyak masalah, tertekan hari-hari ini, maka yang perlu saudara lakukan adalah banyak memuji menyembah Tuhan. Karena itu mengapa dalam setiap ibadah kita ini selalu datang naikkan pujian dulu. Itu gunanya untuk membajak hati kita supaya iman kita itu dibangun. Ketika iman kita sudah dibangun lewat pujian penyembahan, barulah kita berdoa dengan iman percaya pada Tuhan. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, kata firman Tuhan. Karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kita harus menjadi tenang. Nah, mengapa kita tidak bisa melihat kuasa doa itu terjadi dalam hidup kita? Yakobus pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berkata begini, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya." Ayat ini berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hikmat itu kita perlukan tentunya lebih dari segala-galanya di hidup ini. Kalau kita kekurangan hikmat ke hari-hari ini, kita kekurangan iman mungkin, atau kita ada dalam masalah, persoalan, tekanan yang begitu berat, ayat ini berkata, hendaklah ia meminta kepada Allah. Doa adalah sarana kita berkomunikasi dan menyatakan segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Doa adalah sarana untuk kita menyatakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu bekerja dengan cara Tuhan itu sendiri. Ada prosedur yang harus kita lakukan ketika kita mau sesuatu dari Tuhan. Kita menghadap kepada manusia aja ada prosedur yang harus kita lewati dan kita laksanakan, apalagi kalau kepada Tuhan. Prosedurnya itu apa? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6, ini prosedurnya, saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
Ketika kita datang kepada Tuhan meminta sesuatu lewat doa kita, firman Tuhan berkata, hendaklah kita memintanya di dalam iman. Ya, saudara, mengapa seringkali kita tidak melihat atau tidak mengalami kuasa dari doa kita? Karena banyak orang itu meminta tidak dalam iman. Meminta dalam iman itu yang seperti apa? Ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Di dalam iman itu ada unsur harapan dan bukti. Nah, ini yang susah. Kenapa? Karena manusia itu selalu maunya yang sudah dilihat. Mengharapkan sesuatu yang belum dilihat itu rasanya susah. Ya, saya pernah bertanya kepada anak-anak di sekolah Alkitab, saudara, ketika satu saat ya saya diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan di depan anak-anak sekolah Alkitab. Saya bertanya kepada mereka, saya bilang dulu, saya ketika sekolah Alkitab itu ya sponsornya itu Tuhan. Ya, kalau kalian, banyak di antara kalian yang disponsori oleh gereja masuk sekolah Alkitab. Nah, saya bertanya kepada mereka, menurut kalian itu lebih enak mana, disponsori Tuhan atau disponsori sekolah Alkitab? Ya, dan saya bilang kepada mereka, tolong jawab jujur, ya, jangan sok rohani, tetapi jawab jujur dengan pertimbangan kalian. Mereka terdiam sejenak dan mereka berkata, jujur sih saudara, ya lebih enak disponsor gereja, Bu, daripada disponsor Tuhan. Kenapa? Karena kalau disponsori gereja itu kan gereja itu kelihatan, Bapak Gembalanya itu ada, transferan tiap bulannya juga sudah pasti ditransfer setiap tanggal sekian, karena dia sekolah itu disponsori oleh gereja. Tetapi kalau disponsor oleh Tuhan, tanggal transferannya tidak jelas kapan. Tuhannya tidak kelihatan. Ya, tetapi itu jawaban yang sangat-sangat jujur. Lebih enak ya, lebih jelas kalau disponsori gereja daripada disponsori Tuhan. Nah, inilah iman, saudara. Ya. Seringkali banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan iman. Ketika kita berdoa dan ketika kita ingin mengalami ya kuasa doa kita, maka tidak ada pilihan, kita harus meminta dalam iman. Ada unsur harapan, ada unsur bukti, percaya bahwa itu sudah terjadi, kita sudah menerima. Ya, dan sama sekali jangan bimbang. Nah, mengapa kita seringkali tidak melihat jawaban doa kita, tidak merasakan kuasa doa kita? Ya, karena ini saudara, banyak orang meminta tapi bimbang, benar nggak ya, bisa nggak ya terjadi? Ya, atau kita tidak menghidupi setiap firman Tuhan, lalu kita meminta, saudara. Makanya saya itu selalu berkata, ya, kepada jemaat, jangan titip doa kepada saya. Karena prosedur yang sesungguhnya dari doa itu adalah iman dari si pendoa itu sendiri. Saya diundang untuk peresmian ya, atau ucapan syukur rumah, Bu. Saya tanya dulu, kenapa saya diundang ke sini? Minta supaya Ibu doakan dan berkati rumah ini. Saya berkata, rumah ini diberkati atau tidak bukan karena doa saya. Rumah ini diberkati atau tidak itu tergantung kepada orang yang tinggal di rumah ini. Ya, kalau saya mendoakan meminta berkat bagi rumah ini, tapi orang yang tinggal di rumah ini tidak layak menerima berkat, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau engkau pergi ke satu rumah, ucapkanlah salam berkat bagi rumah itu. Kalau orang-orang yang tinggal di rumah itu layak menerima salam berkatmu, maka mereka akan diberkati. Tapi kalau orang yang ada di rumah itu tidak layak menerima salam berkat itu, maka salam berkat itu akan kembali pada dirimu sendiri. Jadi Tuhan itu bekerja dengan prosedur, saudara.
Ya, cara kerja Tuhan itu kita harus ngerti dulu supaya kita bisa mengalami. Saya berkata, saya kesini mau mendoakan bukan rumahnya yang saya doakan, tapi orangnya.